Pernah nggak sih kamu ngasih hadiah ke orang tersayang gitu ya? Mungkin boneka, bunga, jam tangan, biasa lah standar ya. Tapi bayangin deh, kalau hadiahnya adalah jet pribadi, mall mewah, atau bahkan mutiara yang nilainya setara 1 kota. Di video ini kita bakal masuk ke dunia para miliarder, raja hingga selebriti kelas dunia yang punya cara unik untuk nunjukin cinta mereka lewat hadiah-hadiah yang bukan cuma mahal, tapi juga bikin kita mikir, ini seriusan, dikasih cuma buat hadiah. Yakin deh abis denger video ini ya, kalian tuh pasti mikir, orang-orang pada banyak duitnya ya. Kerja apa sih? Hey guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas 5 hadiah termahal di dunia yang salah satunya ada di Indonesia loh. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus dan kisah-kisah menarik kayak gini. Ada juga loh kisah horor. Jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. Nah langsung kita cus masuk ke videonya. Mari kita mulai. Nah kita langsung masuk. Yang pertama itu ada hadiah mutiara Servilia. Mutiara ini tuh diberikan oleh Julius Caesar ke ayangnya Servilia. Jadi ini terjadi di masa Romawi ya. Di masa kejayaannya sebagai jenderal dan politisi paling berpengaruh di Roma, Julius Caesar nggak cuma dikenal karena kekuasaan dan kejeniusannya di medan perang, tapi juga karena gayanya yang flamboyan dan suka memamerkan kekayaan. Salah satu cerita paling mencuri perhatian adalah ketika ia menghadiahkan sebuah mutiara hitam raksasa kepada Servilia Caepionis. Semoga benar ngomongnya ya. Nah, Servilia ini adalah wanita bangsawan Roma yang juga kekasih si Julius Caesar. Nah, mutiara ini tuh bukan sembarang perhiasan. Menurut catatan sejarah dari Suetonius, seorang biografer Kaisar Romawi, nilainya tuh mencapai 6 juta sesterces. Yang kalau dikonversi ke zaman sekarang ya, kira-kira setara dengan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Atau sekitar rupiah itu 24,3 triliun. Bayangin, satu mutiara senilai satu negara kecil. Nah, hadiah itu diberikan saat konsulatus atau simpelnya ya, masa jabatan pertama Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi atau setelah kemenangannya di Gaul saat pulang dari perang gitu ya. Mutiara itu kabarnya begitu besar dan sempurna sampai bisa dipakai sebagai anting. Gak ada catatan pasti apakah Caesar memberikan hadiah ini untuk ulang tahun, perayaan khusus atau sekedar karena cinta gitu ya. Tapi para sejarawan tuh percaya bahwa hadiah ini adalah simbol dari banyak hal. Cinta, kekaguman, status sosial, bahkan strategi politik juga. Karena Servilia sendiri itu berasal dari keluarga elit dan punya pengaruh besar di kalangan Senat Romawi. Jadi bisa aja Julius Caesar tuh punya maksud lain selain romantis gitu ya. Apalagi saat itu, pamer kekayaan dan kemewahan tuh sering dipakai para tokoh besar untuk menunjukkan kekuasaan. Ada juga yang mengatakan kalau Caesar ini memberikan mutiara sebagai cara untuk menandingi kemewahan mutiara yang dipamerkan oleh Pompei yang merupakan salah satu sekutunya saat itu ya. Atau hanya karena Caesar tuh pengen aja gitu membelikan sesuatu yang pantas untuk kekasihnya usai perjuangan panjangnya di medan perang. Intinya di zaman itu ya, hadiah sebesar dan semewah mutiara tuh bisa dipakai untuk membiayai perang atau menyuap seluruh pemerintahan. Tapi Caesar malah ngasih ke pacarnya. Yang menarik lagi ya, gak pernah ada bukti bahwa Servilia itu meminta hadiah. Dan yang bikin kisah ini makin ironis adalah orang yang dikasihi Caesar justru jadi ibu dari orang yang kelak mengkhianatinya. Nah ini sebenarnya ceritanya tuh menarik guys. Kalau kalian mau aku bahas, komen di bawah ya. Nah sejujurnya aku tuh juga penasaran di mana si mutiara itu sekarang. Aku pengen lihat gitu bentuknya. Soalnya nggak ada catatan resmi ya tentang keberadaan fisiknya si mutiara ini. Mutiara ini juga nggak pernah dicatat sebagai barang warisan dan nggak disebut dalam inventaris kekaisaran. Bahkan nggak pernah muncul dalam koleksi museum manapun di dunia. Sebuah harta sebesar itu harusnya kan jadi incaran kolektor atau sejarawan kan. Tapi jejaknya tuh lenyap begitu saja. Soalnya ditelan kekacauan sejarah. Apakah mutiara itu hilang saat perang saudara Romawi atau dijarah dan dihancurkan oleh musuh politik Caesar? Ada juga teori bahwa benda berharga itu dimusnahkan oleh Servilia sendiri setelah kematian tragis kekasihnya. Tapi nggak satu pun dari kemungkinan itu tuh pernah benar-benar dibuktikan. Hingga hari ini ya, Servilia's Pearl masih menjadi salah satu artefak paling misterius dalam sejarah dunia. Jadi sebagai harta yang benar-benar hilang gitu loh. Nah, hadiah mahal yang kedua itu ada Taj Mahal. Taj Mahal yang berdiri di tepi sungai Yamuna di Agra ternyata memiliki kisah cinta yang sangat dalam dan tragis. Bangunan ini tuh bukan sekedar monumen atau tempat wisata, tapi sebenarnya adalah hadiah terakhir dari Kaisar Mughal Shah Jahan untuk istrinya yang paling dicintai yaitu Mumtaz Mahal. Nah by the way sedikit aja latar belakang ya. Shah Jahan ini adalah Kaisar Mughal kelima yang terkenal karena kejayaannya dalam arsitektur dan seni istana. Sedangkan Mumtaz Mahal, istrinya, berasal dari keluarga bangsawan Persia dan merupakan keponakan Nur Jahan. Mumtaz Mahal ini ditunjuk sebagai Empress dengan gelar Padshah Begum pada tahun 1628.
Sedikit info guys, jadi Padshah Begum itu adalah gelar kehormatan tertinggi yang diberikan kepada permaisuri utama dalam kekaisaran Mughal India. Gelar ini tuh nggak otomatis diberikan kepada istri pertama, melainkan kepada istri yang paling dicintai atau paling berpengaruh secara politik dan sosial. So sweet banget kan. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan masa sekarang, gelar ini tuh mungkin bisa disejajarkan dengan posisi ibu negara atau ratu Inggris gitu loh. Balik lagi ya, mereka tuh menikah pada tahun 1612 dan selama pernikahan mereka, Mumtaz itu selalu menemani sang kaisar dalam hampir semua ekspedisi militernya. Bahkan saat sedang hamil. Tapi kisah cinta ini tuh berubah jadi duka ketika Mumtaz meninggal pada tahun 1631 saat melahirkan anak ke-14 mereka. 14 bun. Nah, Shah Jahan tuh begitu terpukul hingga dikabarkan menyepi selama berminggu-minggu dan menghindar dari urusan istana, bahkan rambutnya tuh memutih dalam semalam. Dalam kondisi berduka itulah, Shah Jahan tuh berjanji di hadapan Mumtaz yang sedang sekarat bahwa ia akan membangun monumen megah untuknya dan dia juga berjanji tidak akan menikah lagi, akan merawat anak-anak mereka dan selalu mengunjungi makamnya pada setiap peringatan kematian. Dari janjinya itulah dia membangun Taj Mahal. Pembangunan Taj Mahal tuh dimulai pada tahun 1632 dan selesai pada 1648 yang melibatkan lebih dari 20.000 pekerja dari seluruh penjuru kerajaan dan Asia Tengah di bawah arsitek terkenal Ustadz Ahmad Lahori. Arsitekturnya bergaya Persia Islam dengan marmer makrana putih berhiaskan inlay semi permata, kaligrafi ayat suci, dan detail ornamen yang sangat rumit. Konon ya, biaya pembangunannya itu sekitar 32 juta rupiah saat itu. Jadi kalau dikonversi ke nilai sekarang mungkin sekitar 827 juta US dollar atau ada yang mengestimasi itu sampai 1 miliar US dollar atau setaranya ya dengan 16,3 triliun rupiah. Saat bangunan ini selesai, Taj Mahal langsung bikin takjub siapapun yang melihatnya. Reaksi publik tuh benar-benar luar biasa dan kisah cinta di balik monumen ini tuh makin legendaris. Tapi di balik kemegahan Taj Mahal tersimpan juga sisi gelap yang jarang dibicarakan. Taj Mahal tuh emang dikenal sebagai simbol cinta abadi dari Kaisar Mughal Shah Jahan untuk istri tercintanya Mumtaz Mahal. Tapi di balik kisah romantis itu ada juga cerita tentang penderitaan para pekerja, pembengkakan biaya pembangunan, dan konflik kekuasaan. Proyek pembangunan Taj Mahal ya memakan waktu lebih dari 20 tahun dan melibatkan sekitar 20.000 pekerja. Nah, pembangunan ini disebut-sebut membuat ekonomi kerajaan tuh goyah. Ada juga kisah, ini masih kisah ya, bahwa tangan para pengrajin tuh dipotong setelah pembangunan selesai agar desainnya tuh nggak bisa ditiru. Meskipun ini tuh masih cerita atau legenda aja gitu ya. Tapi itu masih menempel erat pada keindahan Taj Mahal. Dan yang lebih mind blowing lagi ya, nggak lama setelah Taj Mahal rampung, Shah Jahan justru dikudeta oleh anaknya sendiri Aurangzeb dan dipenjara di benteng Agra. Nah dari sanalah Shah Jahan menghabiskan sisa hidupnya melihat Taj Mahal dari kejauhan hingga akhirnya dimakamkan di samping Mumtaz. Sejak itu Taj Mahal menjadi ikon global termasuk dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan New Seven Wonders. Next ada hadiah dari mertua ke menantu. Kalian yang gak akur sama mertua mungkin gak akan relate. Nih ya, coba aku tanya. Kalian kalau nikah kemarin dikasih mertua hadiah apa? Tas? Biasa. HP? Receh. Mobil? Ya lumayan lah ya. Tapi mertua yang satu ini ngasih beberapa properti di kawasan elit Hong Kong, termasuk unit mewah di Mid-Levels dan The Beverly Hills, dengan total nilai ditaksir sekitar 250 juta US dollar sebagai hadiah pernikahan. Ini tuh kalau dirupiahin sekitar 4,1 triliun guys. Siapalah mertua idaman ini ya? Jadi mertua ini adalah Lee Shao-ki, pendiri dan pemilik Henderson Land Development dan dikenal sebagai Asia's Warren Buffett. Lee Shao-ki ini juga merupakan salah satu orang terkaya di Asia, bahkan sempat jadi orang terkaya nomor 2 di Hong Kong setelah Li Ka-shing. Nah, si ayah mertua ini ketika anaknya Martin Lee menikah pada tahun 2006, dia tuh memberikan hadiah fantastis tadi kepada istri anaknya Katie Cui. By the way, Katie ini adalah mantan aktris cantik asal Hong Kong ya. Nah, pada momen hari pernikahan mereka di tahun 2006 itu, yang bahkan disebut wedding of the century ya, sang ayah mertua memberikan 2 apartemen sekaligus sebagai hadiah pertunangan, ditambah mansion mewah dan kapal guys. Baru sedikit intermezzo ya, acara pernikahan mereka itu katanya menghabiskan biaya sekitar 180 juta Hong Kong dollar atau sekitar 23 juta US dollar, atau kalau sekarang tuh habis 370 miliar guys. Dan ini diadakan di Royal Botanic Garden Sydney. Itu di Indo dikorupsi deh gitu ya. Nah para undangan tuh terbang dengan jet pribadi dari Hong Kong ke Sydney. Gak ada yang pakai Lion Air Economy. Gak ada. Katie juga mengenakan cincin berlian 5 karat dan kalung berlian 50 karat custom.
nggak ada lu beli di Palace, nggak ada. Selain pesta ya, Lee Seok-gi juga memberikan hadiah pernikahan kepada keluarga Katie senilai 400 juta Hong Kong dolar atau 51 juta USD atau nilai sekarang tuh sekitar 800 miliar. Bahkan media Hong Kong tuh menyebut Katie sebagai 100 billion daughter-in-law. Dan gak cuma itu, belum selesai. Si mertua ini juga memberikan dana amal pendidikan sebesar 50 juta Hong Kong dolar atau 6-6,4 juta US dollar untuk cucunya. Jadi gak cuma baik ke mantu, tapi emang definisi ini royal, duitnya kebanyakan kali ya. BTW omnya masih nyari mantu gak nih ceritanya? Lanjut, ini ada hadiah dari artis terkenal ya. Jadi tahun 2012, Beyonce, diva global dan kekayaan dan pengaruh luar biasa, memberikan surprise luar biasa untuk suaminya Jay-Z. Hadiah ini ia berikan dalam perayaan Father's Day, yang mana hadiahnya adalah bukan bunga, bukan dinner romantis. Hadiahnya adalah jet pribadi senilai 40 juta dolar atau kalau nilai sekarang tuh sekitar 656 miliar. Jet Genesis itu adalah Bombardier Challenger 850, jet super tipe midsize berukuran panjang 15 meter dan kapasitas hingga 19 penumpang. Jet ini ya punya ruang tamu mewah, dapur lengkap, kamar tidur king size hingga 2 kamar mandi. Nilai 40 juta USD itu udah termasuk custom interior dan berbagai upgrade premium ya. Beyonce bilang ini adalah cara sempurna untuk menghormati ayah yang luar biasa bagi keluarga mereka. Menarik ya, jet ini tuh juga jadi bagian dari armada yang membantu perjalanan tur mereka. Ini tuh real hadiah yang kepake gitu ya, dipakai untuk tur, acara, dan liburan keluarga juga. Kalau kalian ngasih apa untuk Father's Day? Kue palingan. Nah yang terakhir dari Indonesia guys, pasti deh banyak yang gak tahu karena aku juga baru tahu soal ini. Hadiah kali ini dari salah satu Crazy Rich Surabaya. Bayangin ya, kamu ulang tahun, lalu ayah kamu ngehadiahin kamu mall. Iya, mall guys, bukan mobil, bukan rumah, bukan apartemen, mall. Satu gedung pusat perbelanjaan mewah, lengkap dengan tenan, food court, bahkan bioskop. Nah hadiah ini diberikan oleh Hendro Sumampau, pemilik dan pengembang PT Bukit Darmo Property Tbk, grup properti ternama yang berkecimpung di proyek mall, apartemen, dan perkantoran. Pasti pernah dengar kan? Beliau ini menghadiahkan Landmark Mall. Ini mallnya ada di Surabaya Barat, daerah Darmo sono. Dan menurutku, ini tuh ada di kawasan elit loh mallnya, karena bagus lah daerahnya. Nah, Landmark Mall sendiri tuh dinamai dari gabungan nama putrinya, Leni dan Marcia Sumampau. Landmark gitu ya. Nah, mall ini adalah hadiah ulang tahun spesial untuk kedua anaknya yang katanya sih ya, ini tuh tanpa diminta. Jadi si ayah tuh ngasih karena tahu anak-anaknya ini hobi nge-mall. Masya Allah om, saya siap deh jadi adanya Cileni dan Ci Marcia. Siap saya. Nah by the way mall ini tuh akhirnya rebranding menjadi Fairway 9 Mall sejak November 2023. Tapi masih di bawah kendali PT Bukit Darmo Property Tbk. Dan gak banyak info yang bisa aku cari mengenai hadiah ini karena memang tidak diberitakan si hadiah ini ya. Nah itu dia tadi deretan hadiah paling mahal, paling heboh dan paling gak masuk akal yang pernah diberikan seseorang, dari mulai mutiara Servilia yang nilai setara negara kecil sampai hadiah mall Landmark yang dibangun khusus untuk anak kesayangan di Surabaya. Beda dari semua hadiah yang kita bahas tadi, menurut kamu mana yang paling gila, paling sweet, atau malah lebay deh hadiahnya? Terus udah pun di komen ya. Nah kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau ada request untuk next video bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @rahmatinnadia. Nah sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar yang makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Udah capek, sudah habis. Bye bye. Last but not least, thank you so much buat yang udah subscribe. Love you guys.